Siang teman-teman, perkenalkan nama saya Gracian Kalisafin, kelas 11 3 absen 11. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks persuasi. Teks persuasi adalah teks berisi bujukan halus, ajakan, saran, atau imbauan dari penulis untuk memengaruhi orang lain atau masyarakat. Struktur teks persuasi. Yang pertama ada pengenalan isu. Bagian ini berisi sebuah paragraf pengantar mengenai topik yang akan menjadi pembahasan. Yang kedua ada argumen. Bagian ini berisi rangkaian argumen, bisa berupa fakta-fakta, data-data, alasan, atau pernyataan penulis. Dan terakhir ada ajakan. Paragraf penutup yang ini merupakan bagian penting yang harus ada sebagai ciri persuasi. Bagian ini berisi ajakan, imbauan, saran, atau dorongan kepada pembaca untuk melakukan hal yang diinginkan oleh penulis. Ciri kebahasaan. Adapun ciri kebahasaan teks persuasi umumnya menggunakan 1. Kata-kata dan istilah teknis yang terkait topik. 2. Konjungsi argumentasi atau sebab akibat. Kata perujuk merujuk pada pernyataan. 4. Kata imperatif persuasif seperti ayolah, makanlah, janganlah, jagalah, dan sebagainya. Fakta dan opini. Dalam teks persuasi terdapat kalimat-kalimat berupa fakta dan opini. Fakta adalah perihal yang terjadi, data, atau kenyataan. Contoh air sungai Kaligarang Semarang yang debit airnya tidak pernah kering merupakan sumber air untuk PDAM Kota Semarang. Sedangkan opini berarti pendapat, gagasan, ide, pandangan, atau kemungkinan pada suatu yang belum terjadi. Contohnya, air PDAM Kota Semarang seringkali kurang bagus untuk dijadikan air minum rumah tangga sehari-hari karena sumber airnya berasal dari sungai yang mengalami banyak pencemaran. Menyajikan dan mempertahankan gagasan dengan teks persuasi. Dalam pelajaran ini, Anda akan melakukan diskusi untuk bertukar pikiran dan saling mencurahkan gagasan kegiatan. Menyampaikan gagasan dalam diskusi adalah bentuk membangun karakter, krisis kreatif, dan menghargai kebinekaan yang selaras dengan karakter profil pelajar Pancasila. Norma kesantunan presentasi. Dalam diskusi kelompok, Anda perlu mengetahui norma kesatuan dalam presentasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kedua, berperan aktif dalam diskusi, tidak bertele-tele dalam menyampaikan permasalahan. Berikutnya, bersikap tenang dalam penyampaian, tidak memaksakan pendapat, dan tidak memojokkan orang lain. Bahankan hasil penelitian teks persuasi menjadi bentuk poster. Poster merupakan bentuk teks persuasif yang menarik karena berupa gabungan bahasa, angka, simbol, gambar, dan warna. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.